Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai pada Kamis 12 Desember 2024. Adapun proses pemusnahan tersebut mencakup lebih dari 1,5 juta batang rokok ilegal, 717 kilogram tembakau iris, dan 1.450 liter minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Adapun pemusnahan dilakukan secara serentak dengan berbagai metode, yakni mulai dari minuman beralkohol yang dituangkan ke ember, pembakaran rokok ilegal, hingga penghancuran menggunakan alat berat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post, Rifki Sulaiman. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Nadila. Selamat siang untuk Tribuners sekalian. Betul sekali, kemarin Kamis 12 Desember 2024, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin mengambil langkah tegas dengan memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai. Pemusnahan itu berlangsung di halaman Kantor Bea Cukai Banjarmasin, mencakup lebih dari 1,5 juta batang rokok ilegal, 717 kg tembakau iris, dan 1.450 liter minuman beralkohol. Proses pemusnahan dilakukan secara menyeluruh dengan berbagai metode. Minuman beralkohol dituangkan ke ember hingga musnah, kemudian rokok ilegal dibakar dan barang lainnya dihancurkan menggunakan alat berat. Langkah ini menurut Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Teddy Laksmana, diharapkan dapat menekan peredaran barang ilegal di wilayah Kalimantan Selatan. Barang-barang yang dimusnahkan bernilai sekitar 2,4 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 1,6 miliar rupiah. Barang-barang ini merupakan hasil penindakan yang dilakukan di 11 kota dan kabupaten sejak triwulan 4 2023 hingga triwulan 3 2024. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Yodi Hanidi menjelaskan bahwa 10 pelaku telah dikenakan sanksi administratif berupa denda. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara. Total penerimaan cukai dari denda di Kantor Bea Cukai Banjarmasin mencapai 3,6 miliar rupiah yang sebagian besar berasal dari denda administratif. Namun jika pelanggaran dilakukan secara berulang atau dalam skala besar, Yodi menegaskan bahwa kasus dapat ditingkatkan menjadi penyidikan pidana. Tahun lalu, 3 kasus serupa telah diproses hingga mendapatkan putusan hukum tetap. Tidak hanya itu, Bea Cukai Banjarmasin juga mengungkapkan modus penyelundupan barang ilegal melalui perusahaan jasa titipan. Teddy Laksmana menutup acara dengan menegaskan komitmen Bea Cukai Banjarmasin untuk terus memperketat pengawasan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan wilayah yang bebas dari barang ilegal. Kehadiran pihak Bea Cukai dalam menangani persoalan ini menunjukkan tekad kuat mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang ilegal. Mungkin itu yang bisa disampaikan rekan Adila. Kembali ke studio, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin Teddy Laksmana dan Kepala Seksi P2 Bea Cukai Banjarmasin Yodi Hanidi. Berikut untuk tayangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada pagi hari ini Bea Cukai Banjarmasin melakukan pemusnahan terhadap 3C ilegal. Seperti yang kita lihat ada 1,5 juta batang ya hasil tembakau ilegal berupa rokok, kemudian 717 kg tembakau berupa tembakau iris, dan 1.459 liter minuman mengandung etil alkohol. Di sini untuk pemilihan tersangka tentunya ada, dan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di bidang cukai dan juga selaras dengan arah dari peraturan terbaru mengenai harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan perpajakan. Pemilik-pemilik atau yang istilahnya di kami adalah sebagai pelaku dari pelanggaran undang-undang di bidang cukai ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.